Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan membuatkan sebuah tutorial bagaimana merekap nilai siswa yang telah melaksanakan ujian semester, supaya nanti bisa hasil rekapan itu jadi informasi yang mudah untuk dipahami oleh siswa. Karena secara default atau secara standar aplikasi yang kita gunakan untuk merekap nilai siswa ini bisa saja dia menyampaikan informasi yang cukup rumit untuk dipahami oleh guru kah ataupun juga siswa terutama. Nah, oleh karena itu silahkan ikuti saja langkah-langkahnya untuk lebih mudah bisa mengaksesnya nanti. Kita buka dulu Google Drive kita. Nah, kemudian setelah siswa selesai melaksanakan pekerjaannya untuk menjawab soal-soal yang sudah kita berikan, nah kemudian kita bisa lihat hasil daripada jawaban mereka yang nantinya kita rekap, lalu kemudian menjadi informasi nilai yang mereka bisa dapatkan. Di sini saya ambil salah satu contoh saja, ini contoh ya. Lebihnya nanti dikembangkan sendiri dalam bentuk yang lebih besar. Ini kan contohnya sederhana saja. Misalnya saya buka ini ya. Saya buka UAS Quran Hadis. Ya. Di sini ujian akhir semester genap MTS. Mata pelajaran Quran Hadis kelas 7. Nah, jadi ceritanya bahwa pelajaran Quran Hadis ini sudah selesai diujikan ya, sudah selesai dikerjakan oleh siswa. Lalu berapa banyak siswa yang mengerjakan soal dan sudah selesai mengerjakan soalnya, itu kita bisa lihat di menu respon ini. Nah, di menu respon ini. Jadi apabila responnya di sini ada 10, berarti siswa yang sudah mengerjakan soal itu ada 10 orang. Nah, jadi semua itu tergantung dari yang sudah ada di menu respon ini. Jadi kalau 0 ya berarti belum ada. Tapi kalau yang ini kan baru 1. Ini kan namanya latihan. Nah, jadi katakanlah baru 1 orang ceritanya yang sudah menyelesaikan ujian soal Quran Hadis. Ya. Lanjut saja, sekarang silahkan kita klik menu respon ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini ada 1 tangkapan, nanti kalau di 10 tangkapan. Nah, kemudian di sini ada nilai mereka, nilai rata-rata. Nah, yang 20 di sini adalah nilainya, yang 20 sebelahnya ini nama adalah poin ya daripada soal yang kita buat. Artinya dari beberapa 5 soal itu ada 20 poin jadinya kan. Jadi masing-masing soal itu 5 poin per soalnya. Dan ini kebetulan dia dapat nilai 100 karena semua soal dijawab benar. Nah, begitu ceritanya. Nah, lanjut kita akan melihat hasil daripada jawaban siswa itu di sini. Di spreadsheet namanya ya. Silahkan diklik. Nah, seperti itu. Nah, inilah jadi tampilan daripada spreadsheet ya, yang mirip bentuknya sama seperti Microsoft Excel. Tapi ini bukan Microsoft Excel, mirip saja maksudnya. Nah, sehingga ya pola untuk pengerjaannya juga ada yang beda walaupun mirip-mirip. Kalau ini dikerjakan secara online. Nah, kalau dia tidak online maka ya area kerja daripada spreadsheet ini tidak bisa kebuka. Tapi kalau Microsoft Excel kan offline, jadi bisa dibuka kapanpun selama memang aplikasinya nggak rusak. Begitu. Nah, baik, sekarang perhatikan di sini beberapa informasi terkait daripada menu-menu standar daripada spreadsheet ya. Yang pertama timestamp, slot, NISN, nama lengkap, kelas, token, terus kemudian jawaban-jawaban dari semua soal yang
sudah dikerjakan siswa. Nah, namun dalam istilah perekapan nilai, maka ada beberapa ada beberapa variabel saja yang ditentukan, dijadikan informasi gitu, tidak usah semuanya. Oleh karena itu sebagiannya kita hapus saja, mulai dari tokennya, ini tidak penting sudah ya. Ini di blok, hapus ini aja, kemudian baru tekan del, ya, nah sudah hilang. Nah kemudian di sini kita bisa rubah-rubah juga, misalnya untuk menggunakan bahasa kita, misalnya hari, kemudian tanggal, gitu. Kemudian di sini skor kita ganti dengan nilai. Nah yang ini kepanjangan NISN-nya, di sini kita bisa hilangkan keterangannya, cukup NISN saja, nama lengkap, kelas sebagainya. Sudah. Sini bisa kita tambahkan keterangan. Keterangan ini ya fungsinya banyak sekali, baik apakah digunakan untuk menerangkan lulus tidaknya siswa di mata pelajaran ini, dan lain sebagainya, itu terserah keperluan guru saja. Baik, ini untuk menatanya lebih baik lagi, kita bisa kita bisa lakukan beberapa hal. Salah satunya, misalnya kalau ini kan kita kurang begitu jelas, ini ada ini ada tanggal, ada bulan, ada tahun, kemudian ada jam, ada menit dan detik. Ini kebanyakan. Sini saya rasa cukup kita tampilkan ya hari, tanggal, tahun pelaksanaan saja. Lalu bagaimana cara menghapusnya yang ini? Cara menghapusnya gampang. Tinggal klik yang ini, kemudian klik tanggal. Ya, yang sisanya adalah tanggal saja. Kemudian taruh dia di tengah nanti. Kemudian ini bisa dihilangkan juga untuk persentase poinnya. Nah, kita cukup tinggalkan di sini nilainya saja supaya nanti tidak membingungkan siswa yang membacanya. Gimana caranya? Kita klik lagi ini, kemudian kita pakai angka. Nah, ini sudah 20,00. Ya, jadi desimalnya ini 2 angka di belakang koma, itu namanya desimal. Lalu kita kurangi angka desimalnya menjadi 1 saja dengan cara ini, kurangi angka desimal ya menjadi 20,0. Ya sudah, ini nomor ini lengkap, sebagainya sudah. Ya. Kemudian kalau dia lulus ya kasih keterangan lulus. Salah. Lulus. Ya, itu kalau lulus, kalau enggak ya. Nah, baik, sekarang kita rapikan, kita blok, bisa kita atur semuanya di tengah. Seperti itu. Cantik kan? Udah bagus. Ini juga bisa kita kasih warna. Kayak ya membedakan mana itu keterangan, mana itu isi pekerjaan kita, itu isi dari ini lembar spreadsheet ini. Kita mana ya? Oh ini dia. Nah kita kasih ini yang gelap, lalu hurufnya agak kelihatan hilang, kita munculkan dengan kasih warna putih. Nah biar dia tampak lebih jelas, kasih dia tebal. Nah, gitu. Kalau kurang, besarkan lagi menjadi 12. Wah mantap. Nah ini mungkin terlalu renggang. Ini bisa geser, kemudian sesuaikan dengan besar ininya, tulisannya. Iya. Nah, ini gitu ya. Oke. Nah di sini ya seperti itu. Ya seperti itu. Oke deh, bagus. Nah kemudian terakhir kita bisa kasih dia itu border. Kalau bahasa kita kolom. Nah pakai ini. Nah sudah. Nah ini bisa banyak, kita kasih banyak sampai sini juga bisa. Tuh, kasih border banyak. Tapi itu nanti kalau pesertanya tentu saja apabila banyak ya. Kalau sedikit kayak contoh ini mah, ini berarti mau bazir nih, nggak pakai gitu ya. Oke, lalu apakah ini sudah selesai ya? Tidak. Ini yang terakhir. Yang terakhir adalah kita download dulu ini, karena ini masih online nih. Kita kan bekerjanya ini masih online. Kita download dulu nih file ini supaya nanti dia bisa jadi offline dan kita bisa buat dia dalam format PDF kah, atau ya Excel kah, atau juga ya bentuk format-format lain tentunya. Ya, silahkan di download dengan cara klik menu file,
Kemudian beralih ke download, kemudian silahkan pilih format. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jenis format yang bisa kita gunakan. Nah, kita pakai misalnya format Excel. Oke, seperti itu. Ya, ini minta di save, minta disimpan. Udah, klik langsung oke. Nah, kemudian beralih ke sebelah kanan, tuh lihat di atas tuh. Tuh, sedang mendownload. Buka coba. Nah, ini dia nih sudah. Kita buka di folder. Oke. Tuh dia tuh. Jadi kita klik kanan, copy, kita taruh di folder yang kita sudah siapkan supaya gampang mencarinya nanti. Nah, misalnya nilai UAS online. Ya. Ini siapa dulu? Ini kita paste ya. Nah, itu dia ini. Ya, kita buka. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini dia hasilnya. Kita bisa klik ini lagi. Oke. Iya, sudah. Tampilannya udah bagus. Nah, di sini kan bisa dibuatkan misalnya, oh ya, kita dulu biar kasih kolom tanpa kolom lagi, tanpa kolom. Nah, di sini kan kita bisa kasih apa? Judul. Nah, misalnya daftar nilai UAS MTS NDNW. Ya, seperti itulah. Kemudian di bawahnya kita bilang apa? Tahun pelajaran 2019-2020 seperti itu. Kemudian pelajarannya apa di sini? Yaitu Quran hadis. Ya, Quran mana dia? Contohnya salah. Itu Quran hadis. Gitu. Berapa kelas berapa? Kelas 7. Sudah itu. Ini juga bisa diganti misalnya kalau kita huruf kapital, huruf besar misalnya. Hamdi. Ya. Nah, bisa dilihat di sini. Oh, ini kan lebih lengkap lagi fitur-fiturnya kan. Tidak seperti di prinsip tadi kan. Waduh. Itu kurang. Nah, sudah bagus kan? Nilainya 20,0, terus NISN-nya, namanya, kelasnya, lulusnya, keterangannya. Sudah habis itu, nah tinggal disimpan ya. Bisa dipertebal, bisa diperbesar hurufnya, menjadi 14, jadi 12, itu kan terserah. Nah, saya rasa mungkin itu saja ya. Yang penting sudah bagus. Tinggal nanti disimpan lah. Disimpan, kemudian habis itu bisa di-share di WhatsApp. Seperti itu. Nah, ada lagi yang perlu ditanyakan ya? Boleh lah. Gratis ya, nggak berbayar. Paling harapannya supaya jangan lupa. Nah, sebelum meninggalkan video ini, sebelum menutup video ini, jangan lupa ya di like, kemudian di subscribe. Biar subscriber kita tambah banyak deh. Seperti itu. Terima kasih ya. Demikian dulu nih tutorialnya yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.